Gate, expectations of many people. Hai Harbers, kembali lagi di Harborcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya dari Jakarta nih jauh-jauh. Kita akan kenalan dulu dengan coach karir ya yang memang fokus di bidang pengembangan karir. Kita sapa dulu ada Pak Robi Lasman Halo Harber. dan juga ada Ibu Evi Sofiati ya. Hai, ya. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Semoga bisa selalu diberikan kesehatan ya Amin, Bapak amin, Ibu, amin, karena amin, bisa terus mendampingi teman-teman yang mau berkembang ini, baik STM maupun karirnya. Ya. Ini Bu, kita pengen bahas nih terkait dengan kawan-kawan mahasiswa khususnya. Jadi kalau di Poltek Harber itu kan rata-rata mahasiswa dari Tegal dan sekitarnya ya. Jadi bisa dibilang lokal lah. Kita pengen coba bahas from lokal to global. Jadi kita punya mahasiswa yang lokal, tapi misi kita ke global. Gimana caranya nih bisa mencapai tujuan itu gitu, Bu? Jadi untuk saat ini rata-rata usia mahasiswa ya, itu kan Gen Z ya, generasi Z ya. Jadi untuk yang kita tahu ya, kalau saya kan milenial nih Bapak Ya. Ibu. Jadi untuk Gen Z itu kan rata-rata pengen apapun itu hal-hal yang praktis ya, yang cepat dan menyenangkan buat mereka. Kalau dirasa itu daya juang dari para Gen Z itu kayaknya kok kurang ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ini yang dialami oleh beberapa dosen yang mungkin mengampu mereka selama perkuliahan. Jadi bagaimana nih Bapak Ibu melihat fenomena Gen Z yang mungkin mempunyai daya juang yang kurang kayak gitu? Oke, ya. Terima kasih Mas Riki ya. Iya betul Oke. Ibu. Ya, jadi ada sedikit pendapat dari saya bahwa terkait dengan Gen Z ini mungkin dibilang ada kekurangan tadi ya, kurang daya juangnya karena dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya gitu ya. Seperti kami gitu, generasi sebelumnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Gen Z-nya sendiri ya sama seperti generasi yang lainnya juga punya kelebihan dan punya kekurangan gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, saya sebagai senior dari Gen Z itu ya sudah kita fokus ke positifnya. Anak-anak iya. Gen Z itu cepat berpikirnya, cerdas dan mereka berani speak up. Ya udah kita fokus ke hal yang positif dan kita kembangkan itu. Itu sih menurut saya. Kalau menurut Dan Pak saya Robi gimana juga Pak? setuju gitu ya, karena mereka menurut saya potensinya banyak banget. Dan apalagi mereka tuh ada daya adaptifnya, mereka juga sangat lebih lebih teknologinya tuh lebih mateng banget gitu kan. Kalau kita ini kan baru belajar gitu Ya. kan. Iya. Nah kalau mereka tuh udah begitu melek, udah tahu dan Nah. segala macam. Dari kecil tuh mereka udah mulai nge-touch dan segala macam Betul, gitu betul. kan. Nah jadi menurut saya kelebihan-kelebihan mereka itu memang benar-benar kita harus kita perhatikan, dan saya melihat kecenderungan karena kitanya sendiri kali mungkin terlalu khawatir dengan mereka. Oh ya, Ya. jadi tadi ada persepsi kalau daya juang yang kurang itu sebenarnya nggak begitu tepat ya, karena mungkin dari sisi dosen kan ada perbedaan generasi ya, ya betul. yang Karena ini kita harus cenderung membandingkan. satu sama lain bisa memahami gitu ya. Hmm. Jadi untuk perlakuan dan pembelajaran pun bisa sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Gen Z sekarang gitu ya. Ya, betul. Jadi secara singkat kita yang lahir duluan yang harus adaptif terhadap mereka, bukan kita menuntut Betul, mereka betul. yang beradaptasi sama kita. Kita udah lewat zamannya, gitu aja. Yang sebenarnya banyak tantangan di kita ya, yang Betul. usianya lebih senior gitu ya, Iya, harus bagaimana kita merubah, mengikuti. iya. Iya, maunya kita tuh begini. Padahal mereka juga punya aspirasi juga gitu Iya. loh. Nah Betul, itu. betul. Tadi kan dibilang lebih kreatif, lebih adaptif ya Iya, Pak ya. betul, betul. Lagi sekarang kan dunianya kan sangat digital ya, Betul. apa-apa digital. Betul. Kemudian semuanya bisa memanfaatkan dengan baik maupun tidak baik nih, karena dengan adanya dunia digital itu kan Betul. kita bisa malah berkembang ya, memanfaatkannya dengan baik. Ada yang bisa jadi influencer, YouTuber dan lain sebagainya. Bahkan ada yang terjerumus nih Iya. ke curang-curang yang kita nggak inginkan ya. Iya. Ada game online, Iya. bahkan ada judi online. Itu yang sangat bahaya ya Pak buat generasi Z sekarang itu. Itu bagaimana Pak pandangan dari Bapak Ibu ini? Silakan Pak Robi. Iya, kalau pandangan dari saya sih adalah
kita sebagai orang yang lebih senior ya kita Ya. bilang gitu ya, kita bilang aja batasan-batasannya gitu Ya, kan. betul. Choice-nya ada di mereka. Saya malah berkesimpulan adalah berikan mereka pelajaran terhadap apa yang mereka lakukan gitu loh ya. Yang penting kita udah kasih tahu bahwa ini rambu-rambunya seperti begini, kalau mereka mau melakukan go ahead, tapi tahu ya akibatnya itu seperti apa. Konsekuensinya ya. Konsekuensinya seperti apa. Itu yang memang benar-benar, dan kita harus memberikan contoh. Kalau kita bilang nggak boleh pakai handphone di meja makan, lah kita sendiri pakai di handphone di meja makan, ya bagaimana mereka mau itu ya Via, Ya, Bu Evi betul, ya. betul. Silakan Bu Evi. Ya, setuju banget. Jadi memang pertama komunikasi ya. Kita harus jelasin ke anak ini barangnya apa, game online tuh apa gitu ya. Kemudian batasan-batasan, karena kita kalau sebagai orang tua kan kita punya kewajiban untuk menentukan batasan-batasan. Boleh main game jam berapa, hari apa, apakah hari libur saja atau boleh juga hari sekolah gitu ya. Jadi harus komunikasi supaya mereka tahu barang apa yang mereka hadapi, kemudian jelas batasan-batasannya. Dan kedua, betul sekali, saya setuju sekali dengan Pak Robi. Saya juga punya anak, harus kasih contoh gitu ya. Jadi orang tua jangan hanya melarang-melarang gitu ya, tapi dirinya sendiri melakukan gitu. Dan anak-anak itu mereka adalah makhluk Tuhan yang sangat pandai, sangat cerdas gitu ya. Mereka tahu kalau kita melarang sesuatu tapi kita nggak lakukan, doesn't mean anything gitu loh. Ya, tapi kalau kita justru nggak melakukan, kita nggak mengatakan sesuatu tapi kita melakukan sesuatu, that means something artinya gitu loh. Jadi ya contoh sih, betul, lead by examples. Berarti lebih baik mencontohkan yang Yes. baik ketimbang hanya mengajarin aja gitu ya. Iya, Betul. betul. Melarang betul. dan itu Iya. yang sangat ini ya diikuti oleh teman-teman mahasiswa sekarang kan. Pengen nilai baik ya dosennya harus mencontohkan misalkan kayak gitu ya. Iya, betul. Bukan hanya menyuruh gitu ya. Iya, Misalkan betul. di prodi komputer nih, bagaimana cara bisa merakit ataupun memperbaiki komputer dengan baik ya. Kalau nggak diajarkan dengan baik juga oleh si dosen. Jadi tadi ada contoh, kemudian mereka meniru, dan dengan daya kreatif yang dimiliki oleh Gensi itu mungkin bisa Lebih baik lebih baik dari ya. apa yang kita ajarkan seperti Ya, itu ya Bu ya. setuju. Dan mungkin saya bisa tambahkan juga ya, ada semacam kayak pemberian rekognisi. Jadi ada pemberian penghargaan kepada mereka terhadap upaya yang mereka sudah lakukan gitu. Iya. Nah gitu, itu menurut Karena kayaknya sekarang tuh Gensi lebih suka yang pengakuan gitu ya. Iya, mereka butuh diakui ya. Iya betul. Apa-apa masih ada rewardnya gitu ya. Iya, iya. Dan tadi Mas Riki bilang soal mencontohkan ya. Jadi artinya kalau dosen kasih tugas ke mahasiswanya, suruh cari informasi mengenai tertentu, mendorong mahasiswanya untuk rajin-rajin mencari informasi, browsing dan sebagainya, ya dia juga harus melakukan hal yang sama gitu loh ya. Jadi jangan, artinya nanti ketika di kelas kita jadi bertempur soal informasi, soal knowledge gitu. Jadi mahasiswa boleh cari dari sumber-sumber yang mana, dosennya cari dari sumber-sumber yang lain gitu. Jadi kita bertempur, berdiskusi, berdebat soal informasi, soal pengetahuan gitu. Iya, jadi ini obrolan kita sangat berguna nih Bu, Pak, buat salah satu buat dosen, salah satunya buat mahasiswa sendiri ya. Betul. Karena memang mungkin di semua kampus ya mengalami tantangan yang sama ya menghadapi generasi yang sekarang ini gitu ya. Apalagi di Poltek Harbor itu kan kampus bisa dibilang daerah ya, di lokal, tapi kita punya visi go to global gitu ya. Jadi pengennya kita mindset teman-teman meskipun dari lokal bisa go global ya. Karena kan kita juga di kampus memfasilitasi banyak kerjasama Pak dengan perusahaan-perusahaan yang internasional gitu. Ini bagaimana Bu tips dan trik buat teman-teman mahasiswa bisa merubah mindset ya, biar nanti ketika lulus saya pengennya di Tegal aja kerjanya gitu. Karena kan kita tahu ya untuk UMR ya, kalau semakin kita berani melangkah ke luar kan semakin gede juga yang didapat gitu ya Bu. Oke, kalau menurut saya, karena saya kebetulan punya informasi dari yayasan ya, sebetulnya visinya yayasan Harapan Harbor ini adalah justru outputnya siswa-siswa lulusannya untuk di luar negeri sebetulnya. Betul Bu. Jadi kita mau cari pasar justru di luar gitu. Jadi lulusan Harbor itu memang tidak diperuntukkan untuk lokal, domestik sebetulnya gitu ya. Jadi kita sudah merintis juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing gitu. Jadi pertama ketika mengkomunikasikan ke mahasiswa baru, sudah harus dikasih tahu bahwa lulusan Harbor ini adalah untuk
konsumsi luar negeri gitu. Jadi dari awal ketika mereka masuk mahasiswa baru, mereka sudah mulai prepare. Oh ternyata nanti lulusan saya lulus di sini tuh untuk ditujukan untuk pekerjaan di luar negeri gitu ya. Satu. Terus kedua kemudian dalam proses pembelajaran selama jadi mahasiswa juga harus didorong bukan cuma pembelajaran akademis sekali lagi substansi, tapi juga soft skill, komunikasi, baik bahasa Indonesia yang baik dan benar maupun bahasa Inggris, bahasa asing lah sebagai bahasa Inggris yang paling utama gitu ya. Kemudian berorganisasi, bagaimana teamwork dalam bekerja dalam tim, bagaimana termasuk digitalisasi nih, jangan sampai taunya hanya main handphone untuk game gitu loh, tapi untuk keperluan yang lain yang lebih penting bikin presentasi aja masih belum bisa misalnya ya, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya pertama dikasih pemahaman, yang kedua dari segi proses pembelajarannya nggak hanya hard skill tapi juga soft skill gitu ya, komunikasi, digitalisasi. Kemudian yang terakhir ya terus ya didengungkan nih oleh seluruh jajaran pimpinan Harvard dalam berbagai kesempatan bahwa we are going global gitu loh. Itu sih. Ya, Pak Robi. Ya, kalau saya ingin menambahkan ya, karena Evi dari sudut pandang yayasan, kalau saya dari sudut pandang visitors mungkin gitu ya, karena saya baru 2 kali pergi kemari. Apa yang saya rasakan adalah begitu saya masuk ke pintu gerbang depan, itu menurut saya suasananya beda banget gitu loh. Suasana go internasional sudah dapat, baik dari segi fisik ya, dari segi orang-orangnya juga gitu loh, tenaga pengajarnya, tenaga akademisi dan semuanya menurut saya standarnya udah bisa lah Pak ya. Lebih dari global ya. standarnya saya gitu. Kebetulan saya juga pernah diberikan kesempatan untuk bekerja di luar gitu kan, ada assignment di luar. Jadi saya sangat memperhatikan. Jadi yang justru mungkin mulai kita tingkatkan di sini, saya setuju dengan Ibu Evi, adalah setiap kali itu didengungkan bahwa we are going ready to be global players kayak gitu kan. Jadi global citizens. Nah, yang perlu kita camkan adalah bagaimana nih kalau kita untuk menyiapkan diri kita untuk menjadi global citizen sekarang ya. Saya tadi berpikir tadi sama Ibu Evi, di sini ada jurusan pariwisata, perhotelan. Ada juga perhotelan. Nah, salah satunya gitu. Kok kita nggak coba deh kita berkompetisi untuk melihat bahwa apa sih requirement dari Qatar Airways, dari Emirates itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita nggak masuk di situ gitu kan? Terus udah gitu lulusan-lulusan kita ini, menurut saya karena saya pernah kerja di luar gitu, Indonesia itu nggak kalah kok. Ya, Indonesia itu oke banget. Hanya satu dari kita tuh, kita karena kurang pede rata-rata. Nah itu Pak, itu masalah sih, masalah terbesar di kita. Kurang pede itu juga karena bahasa Inggris adalah bukan bahasa second language-nya kita gitu. Ya kan? Oke. Nah, jadi menurut saya dengan kita melihat bahwa komposisi yang ada di Harvard sini, satu yes, ready banget gitu loh kalau dari depan ya. Dan itu didengung-dengungkan. Yang nomor 3 itu adalah bahasa. Ya, mungkin bahasanya itu ya. Jadi ready untuk ke dunia global, yang menurut saya kuncinya itu adalah bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris itu nggak cuma belajar bahasanya, tapi belajar mengenai attitude-nya, etikanya gitu loh, norma-normanya itu seperti apa gitu loh. Etos kerjanya. Etos kerjanya. Ya, seperti apa nih? Seperti mereka tuh on time. Setiap kali itu ada apresiasi, terima kasih, thank you dan segala macam. Bahasanya mereka banyak untuk bilang terima kasih aja banyak banget gitu loh. Jadi kemarin itu sempat kan kita ada mahasiswa yang magang di Jepang nih Pak, 3 orang ya. Setelah balik kita ajak diskusi ya, kita ajak podcast juga waktu itu. Mereka itu merasa kaget gitu ketika bekerja di Jepang, magang di Jepang, etos kerjanya sangat beda katanya gitu. Mereka lebih harus disiplin, kemudian taat aturan, dituntut dengan totalitas yang sangat luar biasa ya. Apalagi kadang diajak buat lembur juga. Ya meskipun mereka akhirnya ada hal yang berbeda yang didapatkan. Iya. Jadi menurut saya juga saya ingin menambahkan, karena keinginan kita nih, nafasnya kita adalah go internasional. Jadi menurut saya ada satu, mungkin di dalam kuliah atau di dalam apapun juga saya nggak tahu di kampus ini perlu disisipkan untuk internationalization. Jadi go internasional ya. Apa-apa aja yang dipersiapkan sama mereka ya, dari segi batinnya mereka sendiri, pemikirannya mereka, supaya apa? Yang saya inginkan adalah walaupun kita udah keliling ke sana kemari, Indonesianya masih ada gitu loh ya. Bukan artinya kita bilang oh luar negeri terus hilang identitas gimana ya. gitu. Tetap dengan
Indonesianya Karakter ada, gitu Indonesianya loh. ya Pak ya. Iya. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya kita, akan tetapi kita belajar justru dari kelebihan-kelebihannya apa. Dan saya setuju banget tuh, sering-sering lakukan sharing dari pengalaman-pengalaman teman-teman, karena gini, Gen Z itu akan lebih dengar bahasanya itu dari Gen Z Teman-temannya, sendiri. Betul Pak. Bener teman-temannya, nggak? iya. Apa Iya yang kan? dirasakan temennya Iya. bakal lebih Kalau saya diperhatikan. ngomong, "Dah, Bapak itu kan Teori. doang, Iya. teori doang." Tapi kalau Iya. mereka dengan bahasanya mereka, Iya, cara setuju. pandangannya mereka gitu ya Bu Evi Betul, ya. betul Dan banget. segala Iya. macam itu yang kita benar-benar perlukan Lebih sama mudah mereka. diterima ya oleh Iya. Gen Z sekarang ya. Mm-mm. Tantangannya tadi dari dirinya Pak. Meskipun kampus nih udah memfasilitasi ya banyak kerjasama, ada agenda-agenda buat tadi mendengungkan tadi ya internasionalisasi. Tapi kalau mentalnya itu belum dapet gitu Pak, masih belum pede untuk misalkan katakan untuk maju presentasi aja kadang masih gemeteran. Itu yang problem Pak Betul. dari diri mahasiswa itu. Betul. Yang saya amati itu, karena saya yaitu kembali lagi pengalaman saya kerja di luar. Orang Indonesia itu orang kitanya gitu. Aku nggak tahu juga, mungkin Ibu Evi bisa tambahkan. Ibu Evi juga lama nih sekolah di luar Oh iya, gitu Pak. ya. Saya melihat gini, dari aspek kita untuk mengemukakan pendapat. Ya. Ya kan, itu Iya. kita agak minim sekali gitu, takut gitu loh mengemukakan pendapat. Padahal Betul. salah apa nggak salah, benar apa nggak benar itu nomor 2 gitu ya. Itu yang mengemukakan pendapat. Yang nomor kedua itu adalah itu tadi budaya on time, ya kan, disiplin tepat waktu Iya. dan segala macam. Mereka itu membebaskan kita untuk pokoknya terserah kamu mau kerja mau pakai apa yang penting pokoknya laporannya selesai. Nah, itu dia gitu loh. Kalau kita kan gitu loh, ya. Mungkin Ya. Ibu bisa tambahkan. Iya, jadi apa namanya itu betul ya, apa namanya dari confidence levelnya, kemudian tadi benar ya secara institusi udah disiapkan semua, berarti kita tinggal memastikan nih inputnya Harvard. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru itu kita pastikan ketika mereka masuk ke Harvard mungkin pada waktu PKKMB ya istilahnya Iya, itu betul, Bu. dipastikan gitu bahwa Harvard itu seperti ini. Kita ingin mahasiswa baru, kita ingin mahasiswa kita lulus dengan baik, kemudian siap untuk bekerja di luar negeri, bahkan kalaupun di Indonesia, tapi untuk perusahaan-perusahaan internasional. Jadi sejak awal sudah disuntikkan lah ibaratnya ya mindsetnya itu. Jadi sepanjang perjalanan mereka kuliah 6 semester atau berapapun semester, setiap hari mereka dengar itu gitu loh, bahwa kita harus siap untuk bekerja di luar negeri, kita harus siap untuk bekerja perusahaan asing, etos kerjanya seperti, dan itu sekali lagi harus dicontohkan juga ya. Iya. Artinya kita bicara on time, kita juga mesti memastikan dosen-dosen kita memang on time. Kemudian tadi kalau memang dia berprestasi harus dikasih apresiasi gitu kan. Dan kemudian kalau ada yang berani speak up, apakah bertanya, apakah mengkritisi pendapat dosennya, ya harus dihargai juga gitu. Jadi ya itu budayanya harus dimulai dibangun di PHB juga Iya. gitu. Jadi kalau saya bilang juga dengan melengkapi apa yang dikatakan oleh Bu Evi, bagus juga tuh ternyata begitu ada mahasiswa baru yang ngomong itu adalah orang yang pernah mahasiswa Punya dulu, pengalaman yang punya ya. pengalaman terus dia cerita Iya, di situ sharing. gitu loh, sharing. Terus nanti pada bulan keberapa itu nanti ada dari mungkin perusahaan-perusahaan di Korea apa segala Iya, macam Iya. dia betul, sebagai kasih, usernya. ya dia kasih testimoni gitu loh, ini begini itu nggak apa-apa, itu jadi Iya. bagus banget. Jadi tetap ya mereka Ya, jadi secara reguler lah, Reguler. 3 bulan atau 6 bulan sekali itu disuntikan lagi pesan-pesan bahwa kita mau going global, bahwa untuk going global kita harus bisa ini. Jadi terus tertanam sama mereka, karena seperti kayak kita, kalau saya sebagai ibu punya anak tuh memang nggak bisa sekali dikasih tahu, harus terus tiap hari ya Berkali-kali kan. ya, Bu, ya. Karena membangun perilaku, membangun pemahaman itu memang nggak bisa sekali sih gitu. Jadi Iya. terus menerus memang. Itu kan salah satu ikhtiar ya dari Ya. institusi ya Bu. Nah Iya. ini kita kan pengen nih nggak hanya dari institusi aja yang ikhtiar, tapi dari teman-teman mahasiswa juga bisa membangkitkan diri gitu ya dengan belajar yang powerful, kemudian punya semangat etikat buat bisa nanti setelah lulus saya mau kerja di luar gitu Pak. Itu gimana tuh Pak dari dirinya mahasiswa sendiri itu? Kalau saya melihat gini ya, apa sih what is in it for you? What is in it for me? Apa sih manfaatnya untuk saya? Kembali lagi ke situ, harus dipikirkan apa manfaatnya dia bekerja di luar negeri. Plus minusnya itu apa? Menurut saya itu dulu gitu loh, Iya. ya kan? Apa alasan saya untuk saya bisa bekerja di luar negeri? Makanya dimulai dengan mimpinya itu. Mimpinya itu siapa yang membawakan? Bukan kita yang senior-senior, tapi dari kalangan mahasiswanya juga, yang alumni-alumni itu gitu loh. Apa manfaatnya mereka rasakan setelah mereka go internasional gitu. Karena yang kita inginkan adalah
pembedanya dengan sekolah yang lain bahwa Iya. lulusan kita itu adalah ready untuk keluar Iya. gitu loh. Ibu Evi mungkin bisa tambah. Iya, tadi pertama sekali lagi informasi ya, sosialisasi terus karena kan the power of mind tuh penting gitu ketika Iya. udah disuntikan terus kan itu bisa merubah perilaku orang juga ya. Ke Terus doktrin ya Bu ya. ke doktrin betul. Kalau zaman dulu doktrinnya komunis gitu ya. Nah, jadi kalau ini pertama sekali lagi sosialisasi komunikasi dan kedua kan biasanya di kampus ada yang namanya jasa layanan mahasiswa ya atau Ya. career center atau apapun namanya gitu ya. Selama ini yang saya masih perhatikan ya yang namanya career center itu cuma memposting loker-loker Nah itu. ya kan cuma sampai segitu aja padahal Iya. yang dibutuhkan oleh mahasiswa jauh lebih besar dari itu. Jadi mungkin dibutuhkan juga apa ya forum diskusi ngobrol gitu ya bahwa nggak cuma sekedar ngeposting loker kemudian atau yang sekarang juga mulai banyak tuh bikin seminar mengenai cara bikin CV yang Iya. baik kemudian role play interview gitu ya tapi juga ngobrol ataupun diskusi ya itu sekali lagi secara tidak langsung mengindoktrinasi juga gitu loh. Kita ngecek kesiapan mahasiswa kalau going global seperti apa. Iya. Jadi di situ bisa apakah dosennya, apakah mungkin dari pejabat struktural gitu yang bisa terjun di situ di career center gitu. Dan tadi betul sekali Pak Robi. Jadi mungkin bagian humas ini bisa alumni-alumni yang ataupun tadi ya mahasiswa yang Iya, pernah betul, Bu. magang. Jadi itu proporsinya diperbanyak untuk bisa menumbuhkan keyakinan nih mahasiswa-mahasiswa yang ada. Oh ternyata banyak nih mahasiswa PHB yang bisa magang, banyak nih alumni PHB yang memang sudah bekerja di luar negeri dan semua pendapatnya sama misalnya bahwa saya harus selain nilainya bagus IPK tapi juga harus confident sampai bahkan hal yang mungkin dibilang sepele penampilan. Iya itu. Ya kan? Ya penampilan appearance gitu loh. Karena gimana pun juga kesan pertama itu penting. Ya kan ketika First misalnya impression-nya. ngerasa di Tegal aja ngapain pakai baju keren-keren misalnya. Tapi kan persepsi orang tidak seperti itu ya. Jadi saya pikir secara struktural kita bisa lakukan kayak itu ya dengan career center kita lebih berdayakan, perannya fungsinya kita lebih tingkatkan, kemudian proses komunikasi dari mulai mahasiswa masuk sampai mahasiswa lulus itu pastikan setiap kali ada pesan-pesan globalisasi di situ gitu ya. Iya. Jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Sebenarnya memberdayakan alumni dan kemudian mahasiswa misalnya yang magang sudah terbukti proven di luar negeri gitu loh. Jadi itu menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kepedean juga gitu loh. Itu sih Ya. Memang harus didorong ya Bu ya. Betul. harus. Dan menurut saya sebagai politeknik gitu ya, saya merasa bahwa kita juga harus kekinian gitu loh, Iya. apa yang dibutuhkan di luar sana gitu. Jadi mungkin saya pikir pakai jejaring itu, jejaring alumni sama juga jejaring dari si pihak-pihak usernya kita. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Karena kalau kita berbicara mengenai kompetensi gitu kan, itu kan gabungan antara knowledge-nya dia, Iya. ya. Terus udah gitu ada juga skill sama Skill. Soft skill. sama Soft attitude-nya skill. juga ya kan. Attitude, Nah, ya. kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya tuh memang perlu kita kembangkan lagi gitu loh untuk melihat ternyata yang di sini perlu nih yang kayak begini-begini, yang di sini perlu nih begini. Karena saya gini, kenapa saya berbicara ini? Karena menurut saya sayang Indonesia itu bagus-bagus orangnya gitu loh dibandingkan dengan orang-orang dari teman-teman kita dari India itu ya yang merajai pasaran di mana-mana Betul, gitu. Pak. Ya. Jadi memang iya di kita juga saat ini dari pusat karir ya Bu sudah merencanakan dari awal itu ada kayak semacam trainer gitu. Iya. Training buat teman-teman mahasiswa baru buat bisa meningkatkan pemikirannya gitu, mengubah mindsetnya tadi dari lokal ke global ya. Karena memang kita pengen yang ada di sini tuh bisa serapannya itu paling enggak ya 100% lah. Ya, Karena kan betul. kita vokasi ya Pak ya. Iya, Vokasi itu kan betul. punya Tujuannya memang kekuatan untuk bisa terampil dan Iya. bisa digunakan oleh semua industri Mungkin gitu ya. kepikiran di saya juga nih ya karena ini kan diskusi yang menarik sekali. Jadi kalau Bapak bilang bahwa kita harus tingkatkan mahasiswa lagi, kita juga harus berpikir di tenaga pengajarnya juga. Harus juga mempunyai pemikiran-pemikiran global juga. Iya, betul. Artinya semua memang harus bersamaan sistem ya. gitu. Ya harus sama-sama Selaras punya ya. iya betul Bu, punya keinginan untuk berkembang ya, untuk memajukan bersama gitu ya Iya. Bu. Ketika mahasiswanya sudah pede mau katakanlah untuk ke luar negeri itu kemudian ada dosen yang komen buat apa ke luar negeri di sini aja. Nah, itu udah malah itu mematikan. menjatuhkan. Iya, gitu. Jadi jangan sampai itu. Jadi semuanya harus laras lah gitu. Memang semuanya harus selaras Bu. Iya, Terutama dari orang tua ini. Nah, orang tua juga. Kadang
itu yang jadi apa ya, kendala buat mereka berangkat Iya, keluar juga, Iya, Bu. janganlah di sini acuh. Iya, apalagi di daerah sini ya Mas ya. Iya, masih kental banget, Bu. Masih, betul. Jadi memang tadi kita mungkin nggak hanya pemahaman ke mahasiswa ya, ke Iya. orang tuanya pun akan kita coba gitu, Bu. Ya memang tugasnya berat ya, Iya. sebagai lembaga pendidikan gitu, memang dituntut sempurna gitu ya. Nah, Artinya gurunya harus paham, mahasiswanya juga dididik, kemudian orang tuanya kita juga bantu edukasi, diminta untuk diharapkan untuk membantu mengedukasi kedua orang tuanya gitu. Karena kadang anaknya nggak betul. bisa kan, Iya. saya nggak bisa ngomong sama orang tuanya, ya kayak gitu kan. Jadi ya memang dituntut seperti itu. Mudah-mudahan PHB insya Allah bisa lah. Kita Insya Allah, mulai, Bu. kita pelan-pelan gitu kan. Ya, apalagi ada Bu Evi dan Pak Robi Insya yang Allah. mendampingi nih. Insya Allah, insya Mungkin Allah. akan sering-sering ketemu ya, Pak Siap, ya, Bu. siap, siap. Dengan senang hati main ke Tegal. Ya, jadi tadi udah banyak nih obrolan terkait dengan pengembangan karir ya, Bu, Ya. maupun pengembangan SDM. Jadi harapannya dari teman-teman mahasiswa nih ataupun dosen juga, kita perlu bersama-sama buat memotivasi diri kita sendiri minimal. Setelah itu baru memotivasi mahasiswanya gitu ya. Jadi sama-sama berkembang, sama-sama punya tujuan global gitu ya, Iya, Bu. betul, Betul betul. sekali. Siap. Ini di terakhir, Bu, untuk sebagai pesan penutup nih buat kawan-kawan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan, silakan Bapak Ibu. Kalau dari saya, tetaplah bermimpi. Jadikan diri kita bagian dari masyarakat dunia. Ya, betul. Setuju. Jadi sekarang tadi Pak Robi menyebut sekarang konsepnya global citizen. Ya, jadi nggak usah lagi ada batasan-batasan geografis. Oh, ini Indonesia nyebrang luar negeri. It's all sama gitu loh ya. Jadi dimanapun kita membebaskan diri, jangan mengikatkan diri terhadap satu lokasi tertentu gitu ya. Iya. Karena sekali lagi dari segi agama pun kita nggak tahu Allah ngasih rezeki kita di mana, Betul. ya kan? Jadi be open, jadi terbuka saja, siapkan diri dengan sebaik-baiknya. So dimanapun Allah menempatkan kita, we are going to be the best person we are. Iya, gitu karena aja. kan sebenarnya membatasi itu diri kita ya, Bu. Iya, Kalau di Al-Quran kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya gitu kan. Bertebaranlah di buka bumi ya kan, nggak bukan Nah, di itu. Tegal gitu kan. Betul, betul, Bu. Ini sebagai motivasi nih Yes. buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Jadi tadi banyak pesan banget dari Bu Evi dan Pak Robi ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita buat berkembang. Kemudian tadi jangan membatasi diri. Dimanapun rezekinya, kita akan coba gapai gitu ya, Bu ya. Betul. Karena pasti ya itu akan kembali kebaikannya buat kita sendiri juga ya, Bu. Ya, betul. Baik, Hardbers, untuk sore ini kita memang bahasanya mungkin apa ya, membangkitkan semangat ya. Tadi juga kita obrolannya bisa inilah dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen. Daging semua Bapak Ibu. Iya. Insya Allah. Semoga bisa semakin menambahkan motivasi buat kita Insya semuanya. Allah, semoga amin. Baik, Hardbers, itu aja yang bisa kita obrolkan di sore hari ini. Kita mungkin akan jumpa lagi di Hardbercast berikutnya. Yes. Terima kasih Harbers, sampai ketemu lagi. Harbor Case, expectations of many people.